Pemerintah Kota Jayapura akan membentuk tim terpadu siaga bencana yang terdiri dari lintas sektoral terkait. Hal itu disampaikan penjabat Wali Kota Jayapura Frans PK selesai memimpin rapat koordinasi penanganan bencana gempa bumi di Aula Siansoor kantor Wali Kota Entro pada Kamis 5 Januari. Frans mengatakan rakor tersebut digelar guna menyikapi kejadian gempa bumi yang terjadi secara beruntun di Kota Jayapura. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua, Aldi Bimantara, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Aldi. Ya baik, halo Mei dan juga Tribuners, dilaporkan dari Kota Jayapura, Provinsi Papua. Pemerintah Kota Jayapura akan membentuk tim terpadu siaga bencana yang terdiri dari lintas sektor terkait ataupun instansi terkait. Mei dan juga Tribuners, berdasarkan pantauan kami awak media di kantor Wali Kota Jayapura, Aula Sensor, Jalan Balai satu Entrop Distrik Jayapura Selatan pada waktu bahwa dirinya saja untuk menerapkan bencana bumi, asesor kantor Wali Kota Jayapura. Dalam rapat koordinasi yang melibatkan berbagai sektor ataupun instansi terkait tersebut, ini di latar belakangi menyikapi kejadian gempa bumi secara beruntun di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Untuk itu, pihak melakukan rapat koordinasi terkait langkah-langkah apa saja yang nantinya akan diambil untuk menghadapi situasi bencana tersebut. Mei dan juga Tribuners, Frans menyampaikan rapat koordinasi tersebut juga dimaksudkan untuk memberikan informasi yang jelas terkait perkembangan gempa bumi kepada masyarakat. Dan dalam rakor tersebut, Mei dan juga Tribuners telah diputuskan dan disepakati bersama ada langkah-langkah yang diambil, salah satunya pembentukan tim terpadu siaga bencana serta penyediaan posko terpadu maksud saya. Kemudian orang nomor satu di ibu kota provinsi Papua itu menjelaskan tim terpadu siaga bencana tersebut akan melibatkan lintas sektoral termasuk pihak keamanan, BPBD, dan BBMKG wilayah 5 Jayapura. Mei dan juga Tribuners, ia mengatakan masih dalam situasi siaga memang terkait dengan fluktuatifnya kejadian gempa bumi ataupun aktivitas gempa bumi yang terjadi di kota Jayapura melalui rakor tersebut dan juga nantinya pembentukan tim siaga bencana ini dimaksudkan juga untuk meningkatkan sosialisasi di berbagai media terkait gejala-gejala atau tanda terjadinya tsunami supaya masyarakat tidak termakan isu bohong. Karena memang sebelumnya pada kejadian gempa bumi beberapa waktu lalu juga sempat masyarakat termakan ataupun terpengaruh dengan berita hoax atau bohong maksud saya yang disebutkan bahwa akan terjadi tsunami begitu. Kemudian Frans mengatakan bahwa pihaknya akan melangsungkan sosialisasi terkait titik-titik rawan bencana di kota Jayapura. Jadi memang akan dipetakan begitu titik-titik lokasi-lokasi mana saja yang memang berpotensi untuk rawan bencana ataupun titik gempa di kota Jayapura, termasuk juga soal jalur evakuasi dan lokasi penampungan apabila terjadi bencana. Mei dan juga Tribuners melalui rakor bencana gempa bumi itu, Frans menuturkan pihaknya akan sesegera mungkin melakukan apel kesiapsiagaan bencana sekaligus simulasi bencana. Dan dalam jangka panjang atau berikutnya, pihaknya akan menambah atau menyediakan sirine peringatan terjadinya tsunami atau bencana lainnya di sekitar kota Jayapura dan sekitarnya begitu ya. Dan selain itu, pihaknya juga bersepakat untuk membangun sistem komunikasi terpadu yang berperan dalam memberikan informasi bencana langsung kepada masyarakat. Dan diharapkan Mei dan juga Tribuners informasi ini bisa diterima oleh masyarakat dengan lebih cepat, akurat, dan tanpa diedit oleh siapapun langsung dari institusi resmi. Kemudian dalam jangka panjang ke depan, Frans juga mengatakan pihaknya akan menyusun rencana kontingensi gempa bumi. Hal ini dirasa penting oleh pihaknya dalam rakor tersebut sebab dengan melihat kota Jayapura yang diguncang gempa berkali-kali untuk pertama kalinya dalam sejarah, bahkan update terakhir ini memang pada saat ia mengatakan ya, ini sudah terjadi 399 kali per detik dan sepertinya kalau tidak salah Mei dan juga Tribunus untuk update pagi ini sudah ada sekitar 400 lebih aktivitas kegempaan yang terjadi di kota Jayapura Provinsi Papua dan 40-annya begitu dirasah oleh masyarakat. Ia mengatakan pula sebagai bentuk penegasan bahwasanya kejadian gempa bumi ini tidak ada yang mampu memprediksi kapan waktu persis kejadiannya dan lokasi tepatnya.
Karena itu, ia mengatakan yang kita bisa lakukan ialah waspada dan siaga, dalam hal ini mencari tempat aman dan nyaman dengan membawa perlengkapan seperlunya. Terakhir, Mei dan juga Tribuners, ia mengajak semuanya untuk berdoa kepada Tuhan agar seluruh warga kota Jayapura terhindar dari bencana. Terkait pelayanan publik, Frans juga memastikan berjalan normal, dan dari penjelasan BBMKG memang masih fluktuatif, tetapi per Kamis 5 Januari 2023 mulai menurun aktivitas kegempaan. Kita harapkan bersama-sama, Mei dan juga Tribuners, aktivitas kegempaan di kota Jayapura, Provinsi Papua kembali menurun dan bahkan menghilang begitu ya dari bumi cendrawasih tanah Papua tercinta. Saya Aldi Bimantara, tribunpapua.com melaporkan dari kota Jayapura, Provinsi Papua. Kembali ke Mei di studio. Terima kasih rekan Aldi Bimantara atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan penjabat Wali Kota Jayapura. Berikut tayangannya untuk Anda. Ada langkah-langkah cepat yang harus kita lakukan bersama-sama, yaitu diantaranya pembentukan tim terpadu siaga bencana. Kemudian ada posko terpadu melibatkan stakeholder yang terkait, instansi terkait, termasuk juga dari kepolisian. Kemudian yang berikut adalah juga kita melakukan sosialisasi melalui berbagai media, sosialisasi tentang bagaimana gejala atau tanda-tanda terjadinya tsunami, supaya masyarakat tidak terkena isu. Itu ada beberapa ciri atau tanda yang akan terjadi manakala tsunami itu akan terjadi. Bagaimana nanti Pak Kepala BMKG bisa menunjukkan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.